Dulu pernah kita ada pasien dampingan kader nih. Itu usianya sudah 100 tahun. Sobat Sehat, itu teman-teman yang dulunya penderita TBC dan sekarang mereka gantian nih. Mereka yang membantu, mensupport, ya, mendukung, mengangkat semangatnya pasien-pasien yang Halo Sobat Inisiatif Lambung Sehat, selamat datang di Pods Putung, podcast seputar tuberkulosis di masyarakat. Tentunya kali ini, di siang hari ini, kita akan bahas tentang inisiatif lambung sehat dan tuberkulosis. Tentunya kalian harus tahu nih, apa nih yang dimaksud dengan inisiatif lambung sehat dan tuberkulosis. Jadi inisiatif lambung sehat ini adalah sebuah komunitas yang bergerak di bidang tuberkulosis yang sangat berperan penting di masyarakat umum. Tentunya kalian juga harus tahu nih, siapa ya di balik layar inisiatif lambung sehat ini atau pendiri dari inisiatif lambung sehat ini. Mari kita sambut Bapak Sudianto selaku Direktur Inisiatif Lambung Sehat. Jadi gimana ini Mas? Saya manggilnya Bang atau Mas aja nih? Mas aja biar pada seumuran, kan? Jadi Mas, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Dengar-dengar kemarin dari Samarinda kalau nggak salah dia Mas. Ya, kita cari sarung yang asli Samarinda di Samarinda. Dari Samarinda benar jadi. Betul. Oke. Jadi tentunya kan para sobat ILS ini sedikit kepo nih Mas tentang inisiatif lambung sehat ini apa sih? Gimana sih kok ada inisiatif lambung sehat ini? Bisa diceritakan nggak sih Mas? Kenapa Mas ini buat komunitas yang disebut inisiatif lambung sehat ini? Gitu. Kita cerita dulu coba. Ya, kalau ILS itu sebenarnya sudah lama direncanakan gitu ya. Dari tahun 2019, ILS itu sebenarnya sudah dikonsep gitu sebagai wadah berkumpulnya orang-orang yang punya kepedulian terhadap kesehatan di masyarakat. Kalau dokter kan ada ID tuh, ya kan, perawat ada PNI begitu kan, terus bidan ada Ikatan Bidan Indonesia. Sedangkan orang-orang yang bergerak di kesehatan yang masyarakat umum itu tidak ada wadah di Provinsi Lampung begitu. Nah, akhirnya saya bersama beberapa teman-teman untuk meng-create ini ide-idenya. Kalau dilihat nih, ide logo ILS nih, orang mungkin mikirnya ini aglonema kan ya, karena ini memang musim bunga pada waktu itu. Ini sebenarnya ini adalah kuncup, ini adalah tunas yang melambangkan harapan adanya kesembuhan dan kasih sayang. Lalu ini kalau kita lihat ini ada beberapa warna nih. Ini melambangkan perbedaan, tetapi juga kebersamaan di situ. Nah di atasnya nih yang nggak kalah penting, ini ada orang-orang yang seperti berpelukan begitu ya. Nah ini adalah kerap gitu berarti. Nah itu, jadi ini kebersamaan dan saling menjaga. Jadi kita itu bersama-sama gitu dalam ber-ILS. Ini filosofinya. Jadi walaupun terlihat sederhana, karena kita juga nggak memilih warna yang terlalu ramai, gitu, tapi filosofinya lumayan dalam menyentuh bang. Sedikit ceritanya tuh gitu gambaran ILS itu ya Mas. Yeah. Kayaknya kita awas ini Mas ya. Emang ada divisi pengairan di sini? Ada. Mia, minumnya dong. Ini Mbak Mia. Makasih Mbak Mia. Wah, kok nggak ada airnya? Belum dapat sponsor Mas. Siapa tahu kan para sobat-sobat ILS ini mau sponsorin kita kan? Ya. Silakan. Siap. Terima kasih. Lanjut kita ya Mas ya. Tentunya kan di ILS ini sebagai sebuah komunitas itu memiliki program-program tuh Mas. Bisa di-spill nggak sih Mas program-programnya selalu? Ada nggak sih program-program unggulannya gitu Mas di ILS ini? Ya, karena ini adalah
komunitas wadah berhimpun ya kader-kader kesehatan. Tentu pertama dari sisi si kader itu sudah punya sebenarnya aktivitas rutin di masyarakat begitu kan. Mereka itu juga kader posyandu, kader stunting, juga ngurusin kalau sekarang itu PMT, makanan tambahan, dan juga apalagi ILS ini berdiri kan menjelang COVID nih, Bit. Jadi pas berdiri langsung kader-kader juga berjibaku ya ngurusin warga tetangga yang sedang isolasi, lalu kontak tracing orang yang baru pulang tuh pada waktu itu kan. Jadi sampai juga ada yang mengumpulkan sembako ya untuk membantu orang-orang yang sedang isolasi mandiri begitu. Nah, di tengah proses itu, kami kebetulan tahu tuh ada program yang membutuhkan peran serta dari lembaga lokal. Jadi pada mungkin Oktober atau September ya di 2020 tuh, itu kami apply untuk menjadi pelaksana program penanggulangan TBC berbasis masyarakat. Jadi ini menjadi mitra resminya pemerintah. Jadi banyak atau beberapa program di pemerintah itu kan butuh keterlibatan masyarakat. Nah, pada waktu itu kita apply dan diterima sebagai pelaksana program di Lampung. Nah, jadi kami ILS itu ada di 9 kabupaten kota, dari ujung Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pringsewu, Sawaran ya, kelewatan nih Sawaran. Rumah kamu ini kan? Iya, jadi macam gitu. Sawaran, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, dan Tulang Bawang Barat. Berarti yang belum Metro Mesuji. Ya, next time lah. Ini kita juga sedang nego nih untuk nambah kabupaten supaya ya bermanfaatannya makin luas toh. Iya, betul. Bagi terus selama Bapak ini sambil gua minum ya. Enjoy. Jadi gini Mas, selama Mas mimpin ini ada nggak sih cerita-cerita inspiratif, lucu, menarik gitu Mas dari pas Bapak memimpin ini? Ini Bapak apa masih? Sama aja sih Mas. Sama aja. Ini taruh sini lah. Kalau Bapak kan menghormati lebih tua, kalau Mas Gitu ya? biar enjoy aja gitu. Kalau cerita menarik sih, tidak inspiratif ya sebenarnya itu. Dulu pernah kita ada pasien dampingan kader nih. Nah, itu usianya sudah 100 tahun. 100 tahun udah nenek-nenek tuh, nenek-nenek. Nah, jadi wah banget, senior banget tuh. Senior, gitu kan. Nah, kita penasaran kan, ini udah sepuh begitu kan, kok masih semangat berobat, gitu kan. Nah, kebetulan kami datangi dan kami tanya, dan alasannya itu di luar pikiran kita, nalar kita sebagai mungkin anak muda ya. Iya. Beliau cuman berharap bahwa pada waktu itu beliau bilang bahwa kalau saya sembuh, siapa tahu saya masih bisa ketemu anak cucu 2-3 tahun lagi. Dalam banget. Iya. Dan ya walaupun kami kesulitan mencatat itu ya, karena kolom usia itu cuma 2 digit, cuma dua angka kan begitu. Nah, sedangkan usia beliau ini 3 angka ya begitu. Jadi sempat jadi inspirasi, coba juga jadi hal yang unik bahwa ada loh orang sesepuh itu, seusia itu dan masih semangat untuk sehat. Nah, kalau dari sisi kader ILS ya cerita heroik itu banyak lah ya. Ada yang harus menyeberangi banjir, ada yang berjibaku dengan jalan yang berlumpur. Jadi ya jatuh, ya ketawa sih jatuh, tetapi ya itu adalah perjuangan kader-kader ILS di bawah yang kita salut. Mungkin anak-anak muda sekarang
perlu meneladani tuh semangatmu untuk tetap berbuat baik di masyarakat. Makanya sangat tinggi berarti Sangat. secara kader-kadernya. Ya, Jadi kita bisa lihat teman-teman semuanya, sobat-sobat ILS, bahwasannya memang ILS ini benar-benar jor-joran mengabdi pada masyarakat gitu. Jadi harus diperhitungkan juga ini pada pemerintah ini, bantu-bantulah Mas Udi ini sebagai direktur ini buat meningkatkan lagi pengabdiannya pada masyarakat. iya, tapi nggak mudah juga, karena ini kader ILS itu yang tercatat itu ada 932 orang. Banyak sekali. Dan semenjak ILS berdiri itu sudah merujuk warga, itu nanti angkanya bisa ditampilin ya, sekitar 160.000. Dan itu didampingi untuk mengakses ke layanan kesehatan. Jadi mereka selain mengedukasi, itu juga mendampingi supaya mereka mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang ada di layanan kesehatan itu. Kalau tadi bicara dari sisi kader ataupun sisi pasien, kalau kita bicara yang lebih dalam lagi nih Mas, izin sebelumnya nih Mas, kalau kita bicara lebih dalam lagi, apa sih motivasi Mas ini benar-benar untuk mengabdi pada masyarakat? Terus apa sih motivasi Mas ini sebagai direktur ini untuk memunculkan namanya pengabdian masyarakat ini yang disebut sebagai, sehingga munculnya lembaga inisiatif Lampu Sehat inilah khususnya gitu. Ya mungkin orang kalau melihat kita di sosmed ya, itu kan ada yang menampilkan happy-happynya aja, ya kan? Atau ada yang ngeluh-ngeluh terus gitu. Tapi kalau pas nggak ngasih kabar kawan atau nggak ngajak kawan. Nah kebetulan saya salah satu orang yang mungkin selalu berbagi hal-hal yang seru aja. Momen yang seru itu ada yang ringan atau yang serius tapi seru. Tapi sebenarnya kisah atau hal-hal yang melatar belakangi ya tidak seceria itu sebenarnya, karena saya lahir dari keluarga yang terdampak TBC. Jadi kakek saya TBC, saudara juga ada yang kena, ponakan juga begitu kan, sehingga ada tergerak begitu kan. Ini sorry nih, ada merinding kalau ngomongin yang hal-hal seperti ini. Ini Mas ini Mas. Sebentar nih, ditata dulu nih nafasnya gitu. Jadi ya sebenarnya ada kisah itu. Jadi bahwa kami ya, saya dan beberapa kawan-kawan nggak ingin keluarga-keluarga lain itu juga merasakan, jangan sampai merasakan atau segera tertanggulangi ketika ada keluarga yang sakit. Ya tentu siapa sih yang pengen sakit atau keluarganya sakit, tetapi ketika itu bisa ditangani lebih awal untuk didampingi, mengakses layanan pemeriksaan, mengakses kalau dia sakit, mengakses obat gitu ya, lalu didampingi sampai sembuh, itu kan bisa menyelamatkan banyak orang gitu ya. Ini sebenarnya kalau orang terlalu ini Mas, enggak juga bagi saya, karena sebagai orang yang pernah hidup di keluarga yang memang ada histori TBC, ini menjadi sebuah motivasi kuat gitu. Nah sedangkan di satu sisi masyarakat kita itu belum tergerak, belum teredukasi secara luas begitu, belum mempunyai kepedulian yang tinggi begitu, sehingga perlu adanya orang-orang yang menggerakkan, yang tadi kader-kader kesehatan. Karena di satu sisi nih, di titik yang paling
paling ekstrim sebelah kiri ibaratnya orang itu menganggap ringan atau menyepelekan ini urusan, ini penyakit. Penyakit ini Iya, disepelekan. tetapi di ekstrim sebelah kanan itu adanya stigma bahwa TBC itu guna-guna, itu penyakit keturunan ibaratnya, dan yang aneh-aneh lain, atau dia pernah berbuat hal-hal yang dianggap berdosa begitu sehingga dia terkena TBC begitu, kutukan begitu. Nah, itu yang perlu kita luruskan, kita edukasi begitu. Nah, ini yang kita tetap lakukan karena masih panjang perjuangan. Kalau kita udah berbicara ini, kita sudah tanya motivasi, kita udah tanya tujuan ILS ini apa, udah kita kenalan juga sama ini ILS apa. Kalau sekarang waktunya Wisma Naya nih, apa sih harapan Mas ini untuk orang-orang yang sedang memerangi TBC, ataupun dari sisi Masnya sendiri, ataupun dari sisi Mas sebagai direktur inisiatif Lampung Sehat? Ya, kalau harapan tentu berharap ILS bersama kader-kadernya ya, bersama teman-teman sukarelawan, teman-teman juga di pengurus begitu, semakin bisa meluaskan jangkauan, bukan hanya luas wilayah, tetapi hal-hal lain yang mungkin juga perlu mendapatkan perhatian, karena urusan terkait dengan TBC ini nggak hanya selesai urusan penyakitnya saja, tetapi dampak sosialnya seperti tadi, bagaimana memerangi stigma, memberi edukasi yang benar, begitu kan, lalu juga memberi dukungan psikososial. Nah, ini perlu penting. Dan sekarang kita juga udah ada teman-teman dari penyintas yang dulunya pernah sakit dan sudah berobat, sudah sembuh, penyintas TBC gitu. Di Lampung ada Sobat Sehat, itu adalah orang-orang yang teman-teman yang dulunya adalah penderita TBC, dan sekarang mereka gantian nih, Mereka yang membantu, mensupport, ya, mendukung, mengangkat semangatnya pasien-pasien yang juga pernah sedang masa pengobatan, yang itu juga mereka dulu pernah ngalamin itu. Dan juga tentu alhamdulillah ya, sampai hari ini kerjasama kita dengan pemerintah daerah seperti ya Pemda, dinas kesehatan atau dinas terkait itu sangat bagus. Nah, ini mungkin perlu dipertahankan dan dijaga juga kan, kepercayaan masing-masing pihak. Lalu juga dengan organisasi profesi tadi yang saya sebutkan, jadi dan juga kerjasama dengan rumah sakit daerah. Kita di 9 kabupaten kita sudah kerjasama dengan rumah sakit daerah. Kalau puskes, hampir semua puskes ya di 9 kabupaten kita sudah kerjasama. Jadi dari 9 kabupaten itu di daerah itu udah kerjasama semua, sudah sama sudah, rumah sakit. Sudah, dan alhamdulillah hubungannya baik. Karena saya juga kemarin sudah kunjungan ke rumah sakit juga untuk ya silaturahmi lah, sebagai mitra kan, mitra pemerintah. Alhamdulillah kerjasamanya bagus, tanggapannya juga bagus, dan kalaupun ada masalah-masalah kecil di layanan ya kita bicarakan, atau ada masalah terkait dengan pasien yang mungkin perlu kita bicarakan. Gitu. Jadi juga dengan pihak swasta kita juga bekerja sama kemarin melakukan edukasi di congregate setting namanya. Itu ada tempat-tempat orang yang berkumpul dalam waktu yang lama, seperti pabrik, perusahaan, pesantren, asrama begitu. Dan juga yang tak kalah penting, kita juga kerjasama dengan perguruan tinggi. Ini kebetulan kita lagi udah berapa angkatan ya menerima mahasiswa magang MSIP. Mana suaranya nih mahasiswa ini? Nah, ini kebetulan hadirnya nih ada mahasiswa magang. Jadi kita juga bekerja sama dengan EPAM untuk pengabdian juga, pengabdian masyarakat kita kerjasama. Itu jadi masih panjang perjuangan ini, sehingga
kerjasama ini penting untuk dijaga dan terjaga untuk waktu yang kita belum tahu sampai tahun berapa ini harus dikerjakan. Itu Miss. Jadi semoga kerjasama ini terus berlanjut sampai tidak ada yang tahu kapan Eliminasi sampai eliminasi sampai selesai. Eliminasi itu targetnya per 1 juta penduduk itu cuma ada 1 orang yang sakit TBC. Ya, sedangkan sekarang per 100.000 penduduk itu ada, kalau tidak salah ya, 368 apa 386 orang. Banyak. Sangat banyak. Lagi di Indonesia ini banyak loh Mas. Iya, Indonesia nomor 2 di dunia. Jadi sangat banyak. Mungkin itu aja sih Mas. Kalau Masnya mau ada pesan-pesan untuk sobat ILS ini, ataupun pesan-pesan untuk kader atau mahasiswa yang ikut serta dalam kegiatan inisiatif Bangun Sehat ini, boleh Mas disampaikan di sini, monggo. Di kamera sini ya. Ya, ini untuk kader-kader aja lah yang sudah selama ini bersama-sama di ILS, terlepas latar belakang kita apa, pendidikan kita apa, yang perlu diingat. Kita mungkin bukan yang terbaik, tapi kita terlatih dan terdidik. Nah, ini pentingnya. Jadi bagaimana menjaga semangat untuk tetap berbuat baik di masyarakat. Cocok. Jadi untuk sobat-sobat ILS, sekarang kita udah di penghujung acara, ada sedikit kata-kata ini slogannya ILS, yaitu bukan ILS ini, slogan saya sendiri, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Ini terima kasih nih Mas Sudi udah hadir dalam Terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah menyimak dan menyaksikan podcast kali ini. Ya, izin semuanya, sampai jumpa di lain episode. Dadah, sampai jumpa.